Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Semua mahasiswa Akademi Kesehatan semester 4. Jadi kita akan melanjutkan praktikum mikologi masih dengan materi yaitu isolasi dan identifikasi fungi penyebab mikosis superficialis. Mikosis superficialis seperti yang sudah kita lakukan itu ada yang pada kulit dan rambut, sehingga hari ini kita akan melakukan, nanti akan dilakukan oleh asisten, yaitu kerokan kuku dan swab mukosa. Jadi mikosis superficialis ada 4, kulit, rambut, kuku, dan swab mukosa. Nah, untuk kuku, kerokan kuku, titik yang akan dikerok itu adalah bagian antara kuku dan kulit. Jadi kita nggak mengerok bagian atas, tapi kita kerok bagian antara kuku dan kulit. Jadi ini jedanya ya. Karena kalau orang yang kukunya terinfeksi jamur itu nanti dia akan santengan atau temumulan, warnanya kuning atau coklat dan cenderung terbuka. Makanya samplingnya lebih mudah. Jangan membayangkan sampling dalam kondisi sehat, akan susah. Kemudian setelah itu akan kita lakukan prosedur seperti biasa. Kita tempatkan pada objek gelas, lalu diwarnai dengan KHKI atau LPCB. Nanti akan ditemui ada trichopiton metragopites. Di sini hifanya panjang, kemudian terdapat microconidia yang bergerombol kecil-kecil seperti buah anggur. Kemudian bisa juga ditemui trichopiton rubrum. Di sini bedanya dengan trichopiton metragopites. Untuk trichopiton rubrum, hifanya itu sendiri-sendiri, tidak bergerombol sehingga seperti tetesan air mata. Lalu ada macroconidianya yang berukuran besar dan microconidia. Kemudian untuk swab mukosa, nanti kita akan swab mukosanya. Ada 2, yaitu biasanya swab mukosa ini dilakukan untuk mulut dan vagina. Ya. Untuk mulut gejalanya adalah sariawan. Jadi kalau Anda sariawan bisa jadi salah satunya karena ada infeksi jamur di situ, atau kalau pada vagina gejalanya adalah keputihan. Nah, jamur penyebab mikosis pada mukosa itu adalah Candida albicans, di mana dia berbentuk sel ragi, bulat-bulat lonjong seperti ini, bisa kadang bertunas, bisa juga membentuk hifa semu atau pseudohifa. Nah, untuk yang swab mukosa nanti akan dilakukan pewarnaan gam, jadi tidak menggunakan KHKI atau LPCB. Kemudian semua fungi itu merupakan gram positif, sehingga warnanya akan menjadi biru keunguan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beralih kepada teknis melaksanakan praktikumnya. Selanjutnya kita akan melaksanakan pengambilan sampel kerokan kuku. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan diantaranya ada kapas alkohol, objek gelas, LPCB 1%, gelas, dan scalpel. Dilanjutkan untuk pengambilan sampelnya. Sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu objek gelas dengan kapas alkohol. Selanjutnya siapkan scalpel untuk melakukan pengambilan sampel kerokan pada kuku. Pada pengambilan sampel kerokan itu digunakan pisau yang bagian bawah. Dan untuk pengambilan sampelnya itu diambil di antara kuku dan kulit.
Kerok suara. Iya, wis tak iki kecil sih. Kukune rek dong. Ngene. Cilik. Kemudian tambahkan LPCB 1 tetes pada sampel. Tutup menggunakan degelas. Kemudian amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 atau 40 kali. Untuk praktikum selanjutnya adalah pemeriksaan jamur pada mukosa dengan metode swab. Untuk kali ini sampel yang kita gunakan adalah swab mulut. Alat-alat yang dibutuhkan untuk swab yaitu ada lidi kapas atau bisa juga kita gunakan cotton bud steril. Kemudian ada NaCl fisiologis. Kemudian untuk pengecatannya kita membutuhkan objek glass untuk tempat sampelnya. Kemudian ada kapas alkohol. Kemudian pengecatannya kita gunakan cat gram, yaitu ada cat gram A, cat gram B, cat gram C, dan cat gram D. Kemudian ada tempat untuk pengecatan. Kemudian untuk pembacaannya kita gunakan perbesaran kuat, yaitu 1000 kali dengan menggunakan minyak imersi. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel swab. Langkah yang pertama, cotton bud atau lidi kapas yang kita gunakan basahi dulu menggunakan NaCl fisiologis. Kemudian kita ambil sampelnya dengan cara diputar 45 derajat. Kemudian setelah kita mendapatkan sampel, kita letakkan di atas objek gelas secara spiral seperti pada saat kita pemeriksaan PTA ya. Setelah itu kita kering udarakan terlebih dahulu. Setelah kering udarakan, kita fiksasi di atas nyala api spiritus. Kemudian kita lakukan pengecatan. Untuk yang pertama kita gunakan cat gram A, genangi di atas sampel.
Tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit kita tiriskan. Kemudian cuci dengan air mengalir. Setelah dicuci dengan air mengalir, kita tambahkan cat Grambe. Cat Grambe ini selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita tiriskan cat Grambe tadi, kemudian cuci dengan air mengalir. Kemudian tambahkan cat Gramce. Tunggu sampai 30 detik. Setelah 30 detik, kita tiriskan lagi, kemudian cuci dengan air mengalir. Tambahkan cat Gramde. Tunggu sampai 1 menit. Setelah 1 menit kita tiriskan, kemudian cuci lagi dengan air mengalir. Kemudian tunggu sampai kering. Setelah kering nanti baru kita periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat menggunakan minyak imersi. Setelah sediaannya kering, kita amati di bawah mikroskop dengan penambahan minyak imersi. Kita tetesi kurang lebih 1 tetes. Kemudian amati di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat.